Hai Andika, guys di sini di video kali ini kita akan membuat sebuah headset gaming wireless yang ringan, nyaman, dan yang terpenting meskipun wireless dia nggak delay. Apa rahasianya di video kali ini akan kita bahas, tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah headset gaming wireless terbaru dari Logitech yaitu G733 Lightspeed yang memiliki 4 varian warna mulai dari hitam, putih, biru, dan grey. Kebetulan yang kita review kali ini adalah yang warna hitam. Secara desain, entah kenapa saya ngerasa kalau Logitech G733 Lightspeed ini, kalau misalkan saya pasang seperti ini dan lampu RGB-nya terlihat dari depan, itu saya ngerasa kayak Ultraman gitu, Ultraman Cosmos. Jadi ada lampunya kelap-kelip gitu. Karena kalau kalian lihat lampu RGB effect yang ada di depan ini cuman garis lurus strip aja. Simple, kayak lampunya Ultraman. Desain itu memang selera orang masing-masing dan menurut saya desain Logitech G733 ini clean dan terlihat futuristik banget. Di samping kirinya ada logo G atau G dari Logitech yang memiliki finishing chrome dan match banget dengan earpadnya. Tapi sayangnya Logitech G733 Lightspeed ini nggak bisa di flip untuk bagian ear cup-nya. Jadi kalau misalkan kalian udah lelah, capek, pakai headset di telinga, mungkin gerah, dan udah mulai pusing, kemudian kalian taruh di leher, dia nggak bisa di flip. Dan menurut saya kalau nggak bisa di flip yang ganggu, jadi kayak kita gini tuh kayak keganggu. Kemudian kalau dari segi build quality, Logitech G733 ini terbuat dari plastik, tidak ada material yang premium menggunakan besi atau metal, tapi plastik ABS di Logitech G733 ini lentur banget. Mau dipelintir-pelintir seperti apapun, itu masih fleksibel. Memang secara build quality jadi kurang, feel premiumnya pun kurang, tapi sesuai dengan namanya yaitu G733 Lightspeed, lightweight, ya memang segmennya dia ini ditujukan kepada gamers yang suka dengan headset gaming wireless yang ringan dan nyaman meskipun digunakan berjam-jam. Makanya dibuatlah bahan plastik yang lentur dan ringan banget. Bahkan di bagian headbandnya tidak menggunakan busa sama sekali, cuman pakai kain yang melar untuk melindungi kepala dari rangkanya headband. Kainnya memiliki desain yang cukup unik dan setiap warna headset akan memiliki desain yang berbeda. Kain headbandnya juga bisa dilepas kalau misalkan kepala kalian mungkin terlalu kecil, bisa pakai slot headband yang kedua. Tapi karena ukuran kepala saya besar, bukan kepala saya besar, kadang-kadang aja kepala saya besar, jadi ukuran default Logitech G733 ini udah pas banget untuk kepala saya. Dan gara-gara kain headbandnya ini, saya jadi kepikiran kalau misalkan tanggal 17 Agustus kemarin, ulang tahun Indonesia yang ke-75, Logitech membuat special occasion atau special headset gaming wireless dengan tema 75 Agustus Indonesia, mungkin dikasih batik atau bendera Indonesia. Menurut saya itu bakalan menjadi kado yang memorable banget untuk fans-fans Logitech yang ada di Indonesia. Jadi mungkin ke depan Logitech bisa bikin headband, karena Agustus sudah lewat, jadi mungkin bisa bikin batik atau tema adat lain wilayah Indonesia. Lanjut ke reviewnya, tadi intermezzo sedikit, ear cup-nya ini terbuat dari bahan busa tanpa kulit yang berarti memang dibuat minim banget bahan biar ringan. Cuman kalau saya pribadi gak terlalu suka dengan earbud yang lapisannya busa seperti ini. Kenapa? Karena saya lebih suka yang lapisan kulit, karena sensasi ketemu kulit itu menurut saya dingin. Kalau busa itu, meskipun busanya Logitech G733 ini breathable atau ada bolong-bolongnya biar udara bisa masuk, jadi kalau dipakai lama itu nggak terlalu gerah. Tapi entah kenapa saya lebih suka kalau yang pakai lapisan kulit, karena itu tadi, kulit ketemu kulit. Di bagian dalam ear cup-nya ada huruf untuk penanda. Kalau kiri berarti L atau left, kalau R aja tanpa dibales berarti dia males. Kemudian di ear cup bagian kiri terdapat beberapa menu tombol seperti slide volume wheel up and down, kemudian ada tombol mute dan juga ada tombol power. Nah, yang menarik, tombol-tombol ini juga bisa kita custom makro dan komennya di software Logitech G Hub. Mungkin pengen kalian ganti dengan settingan profiles equalizer atau tombol shortcut yang lain sehingga tidak perlu membuka Logitech G Hub hanya untuk pindah profiles. Kemudian dengan bahan material yang dibuat seirit mungkin ini, Logitech G733 memiliki bobot yang cukup ringan, 278 gram. Cukup ringan untuk sebuah headset gaming wireless. G Pro X Wireless itu beratnya sekitar 320 gram. Kemudian untuk baterainya Logitech mengklaim bisa bertahan 29 jam. Dan saya udah pakai Logitech G733 ini selama 1 mingguan. Dan 3 hari itu saya ngecas baru 1 kali, tapi tidak saya pakai 3 hari nonstop. Mungkin 1 hari itu sekitar 6-7 jam. Kadang saya gunakan untuk ngegame, kadang saya gunakan untuk ngedit. Jadi 3 hari untuk ngecas sekali menurut saya udah cukup awet. Kalau kalian gamers yang ekstrim, mungkin main kalian itu
sehari bisa 15 jam kemudian lupa ngecas, kalian bisa colokan dongle ke PC-nya sambil headsetnya dicas, itu bisa berfungsi. Yang nggak bisa itu adalah multi connection, jadi dia hanya bisa mengkoneksikan dengan dongle-nya ini. Biasanya ada Logitech mouse wireless itu yang bisa pakai Bluetooth, kemudian dia juga disertakan dongle. Nah, menurut saya bakalan poin plus lagi kalau misalkan Logitech G733 ini juga bisa pakai dongle tapi bisa pakai wired. Jadi untuk user yang mungkin lupa ngecas atau males ngecas, itu juga bisa menggunakan mode kabelnya. Dan menurut saya ke depan mungkin Logitech bisa membuat dongle yang bukan Type A seperti ini, tapi langsung pakai Type C. Karena laptop sekarang motherboardnya juga udah banyak yang pakai Type C, kemudian laptop juga pakai Type C. Jadi biar multi platform gitu, pakai di Android dengan Type C bisa. Kalau seperti ini memang bisa digunakan di HP atau di Android yang pakai konektor Type C, tapi harus pakai dongle. Masalahnya kalau misalkan posisinya main itu horizontal dan game-game yang rame itu memang game horizontal, contohnya ya PUBG, Fortnite, dan game horizontal yang lainnya, itu nggak enak banget kalau digunakan bermain. Kecuali game-game vertikal, contohnya ya game Subway Surf atau Pac-Man, pokoknya game yang tidak harus memiringkan HP-nya, itu masih enak untuk dimainkan. Kalau kalian penasaran apa yang terjadi kalau misalkan Type-C-nya yang ada di Logitech G733 ini langsung kita sambungkan ke HP tanpa menggunakan dongle-nya ini, nggak bisa, jadi nggak bisa nyala suaranya. Yang terjadi malah HP-nya ini ngecas si G733-nya, jadi suaranya nggak ada. Jadi untuk koneksinya harus bener-bener pure pakai dongle yang satu ini. Kemudian kalau masalah delay, karena dia wireless, saya nggak merasakan delay sama sekali sih. Pertama saya coba di game PUBG PC nggak ada delay, bahkan saking penasarannya saya coba di ROG Phone 3 pakai dongle dan main real drum. Nggak kerasa delay sama sekali. Jadi sesuai dengan namanya, kecepatan cahaya atau light speed, dongle-nya ini memang benar-benar sakti karena dia wireless tapi nggak delay atau minim banget latency. Kemudian untuk mikrofonnya detachable sama seperti G Pro X Wireless yang dulu pernah kita review, sama-sama memiliki support untuk Blue Voice dan juga udah Discord certified. Cuman bedanya pilihan preset Blue Voice di G733 dan G Pro X berbeda. G Pro X Wireless ada preset-preset dari atlet e-sport yang sudah disediakan. Kalau G733 ini presetnya lebih sedikit, kayaknya sih bawaannya Blue Voice aja, tapi kita juga bisa custom untuk suara presetnya. Oke, jadi yang kalian dengarkan ini adalah kualitas mikrofon dari Logitech G733 tanpa Blue Voice-nya enable. Jadi ini pure suaranya tanpa dioptimalisasi sama Blue Voice. Kalian bisa tulis di kolom komentar seperti apa. Dan ini setelah saya centang, seharusnya suaranya akan berubah menjadi enable Blue Voice. Suara Blue Voice. Nah, ini presetnya adalah Blue Voice preset, Blue Voice default ya. Dan kalau yang saya pencet setelah ini adalah AM radio. Kemudian juga ada suara broadcaster, kira-kira suara broadcaster itu seperti ini. Broadcaster 2 seperti ini, kemudian ini high voice, berarti suaranya korigor harusnya ya, suaranya seperti ini. Mungkin loh ya. Jadi harus high, tinggi gitu. Kalau low ini suaranya KKY. Jadi kira-kira seperti itu kalau suaranya menggunakan preset-preset. Dan kalau tidak pakai preset, suaranya seperti ini. Kemudian kalau untuk kualitas suaranya, gimana ya jelasinnya ya? Jadi dia memiliki driver yang sama sebenarnya dengan Logitech G Pro X Wireless. Bedanya kalau misalkan G Pro X Wireless itu nama drivernya adalah G Pro 50 mm. Nah untuk G733 ini G Pro 40 mm. Jadi 40 mm itu biasanya driver yang digunakan di headphone, bukan headset. Memang kalau dari powerful suaranya, menurut saya itu lebih powerful si G Pro X Wireless. Karena memang dari segi dimensi driver lebih besar yang sana, yang G Pro X Wireless. Cuman tipikal atau karakter suaranya menurut saya sama. Jadi suaranya itu balance, nggak terlalu mix gitu, suara bass dan juga treble itu nggak terlalu nyampur. Jadi kalau misalkan digunakan untuk mendengarkan musik itu masih ada separasinya, jadi masih lebih enak untuk didengarkan. Suaranya itu clear, crispy, dan soundstage-nya jelas. Dan kalau digunakan untuk bermain game, suaranya itu imersif banget. Apalagi kalau kalian aktifkan mode surround sound dengan driver DTS:X yang ada di software Logitech G Hub. Suaranya itu bisa lebih imersif tapi tetap balance, dan suara surround-nya itu benar-benar presisi dan akurat. Jadi kalau untuk kualitas suaranya saya nggak ada komplain sih. Dan ini masuk ke bagian kesimpulan juga kenapa suaranya bisa seperti itu, kenapa softwarenya bisa selengkap itu, karena harganya 2,3 juta rupiah ketika video ini dibuat.
Wih, mahal ya. Menurut saya juga mahal. Headset gaming 2,3 juta mahal sih. Tapi kalau misalkan kalian emang pengen merasakan sensasi pro gaming yang sesungguhnya, ya patut dicoba. Kelebihannya jelas, headset gaming wireless yang ringan, minim latency, saya sama sekali nggak merasakan delay apapun, meskipun dia wireless atau tanpa kabel. Kemudian untuk kualitas suaranya, udahlah, jelasinnya paling gampang itu 2 jutaan banget lah kualitas suaranya. Kemudian dari segi software juga udah lengkap banget dan baterainya pun juga cukup awet. Kemudian terakhir kalau untuk kekurangannya, meskipun dia ringan dengan bobot sekitar 272 gram dan memang dia ringan banget, harus saya akuin ringan banget. Dan seharusnya kalau misalkan headset gaming ringan, dia masuknya ke segmen headset gaming yang portable gitu, yang bisa dibawa kemana-mana, dibawa ke turnamen, itu enak gitu. Cuman karena dia nggak bisa di flip, menurut saya portable-nya ini segmennya agak kontradiktif. Dia ringan tapi nggak bisa di flip. Bayangkan kalau misalkan nggak bisa di flip, ditaruh di leher itu kayak, atau mungkin ya ini pendapat atau teori saya pribadi ya, karena kan dia nyala ya, bagian RGB effect depannya ini kan nyala. Mungkin memang disengaja oleh Logitech biar terlihat lampunya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita bawa, wis, jadi kayak ada lampu berjalan gitu, mungkin maksud Logitech seperti itu. Tapi menurut saya akan lebih baik lagi kalau misalkan bisa di flip. Dan kekurangan lain menurut saya tidak terlalu multi platform karena koneksinya terbatas di Type A dengan dongle-nya ini. Kalau misalkan Type A dongle kemudian masih bisa pakai mode aux atau kabel, menurut saya nggak masalah. Tapi kalau misalkan memang nggak bisa, seharusnya untuk konektornya ini bukan Type A tapi Type C biar lebih universal. Main di HP bisa, main di PC bisa, main di laptop bisa, apapun device yang ada Type C-nya bisa. Kalau Type A ini kebanyakan sih masih PC atau laptop mungkin. Nggak ada HP yang pakai konektor Type A kecuali pakai dongle, dan pakai dongle itu pun menurut saya mengganggu banget. Tanpa dongle pun kalau misalkan main di HP segini itu kayak ya nggak nyaman lah. Jadi kekurangannya itu sih. Tapi untuk latency, delay menurut saya ini adalah headset gaming wireless yang paling minim latency, jadi sesuai dengan namanya, light speed. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.